Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Owan di channel Owan Dokumen. Hari ini kita akan membahas berita yang cukup hangat di Sultra. Namun sebelum saya lanjut, teman-teman, untuk yang baru mengunjungi channel ini agar segera mensubscribe. Itu adalah bentuk dukungan buat saya untuk terus berkonten, terus semangat buat berkonten. Dan untuk yang sudah subscribe atau sudah pernah nonton, untuk segera like dan share videonya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai tim sepak bola Sultra gagal ikut prapon di Gorontalo. Berita ini saya banyak tadi baca, tapi saya bacakan dulu yang dari Zona Sultra. Tim sepak bola Sulawesi Tenggara gagal mengikuti kualifikasi pra Pekan Olahraga Nasional atau PON yang digelar di Gorontalo pada 17 hingga 21 Oktober 2023 disebabkan oleh kurangnya biaya. Ketua Asosiasi Provinsi Asprof Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Sultra, Muhammad Zamrun Firihu, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui pasti masalahnya berada di mana. Kata dia, yang jelasnya persiapan tim sudah tuntas. Ini kutipan langsungnya. Tim sudah kami bentuk, kemudian visinya sudah selesai. Tetapi mungkin karena di KONI kekurangan dana, kita tidak tahu. Yang jelas proposal itu kita masukkan sudah lama, tetapi mungkin di KONI kekurangan dana sehingga kami tidak bisa berangkat. Ngapain kita ambil uang kalau nggak cukup gitu, kata Zamrun di Kendari pada Rabu tanggal 18 bulan 10 2023. Kendati demikian, ia mengaku bahwa Sultra bukan satu-satunya provinsi yang tidak mengikuti kualifikasi prapon tersebut, tetapi juga ada Jawa Timur dan juga Maluku. Zamrun menyebut bahwa pemain dan ofisial sekitar 30 orang. Dana yang dibutuhkan untuk keberangkatan jika per orang harga tiket ke Gorontalo 2 juta atau pulang pergi dibutuhkan 4 juta, maka untuk 30 orang saja sudah membutuhkan sekitar 120 juta rupiah. Itu pun belum termasuk penginapan dan makan dan uang harian. Menurut kalkulasinya, dana yang dibutuhkan tim sepak bola Sultra untuk prapon ini sekitar 250 sampai dengan 300 juta. Namun KONI sampai saat ini tidak bisa menyiapkan dana sesuai dengan proposal yang diajukan itu. Ini pernyataan langsungnya. Memang kita bisa mencari sponsor, tetapi kan PSSI ini bukan organisasi kemasyarakatan, tapi punya induk. Tidak mungkin kita mengambil dana dari tempat lain tanpa persetujuan KONI dulu. Itu aja ucapnya. Rektor Universitas Halu Oleo Kendari itu menambahkan bahwa Asprof sudah membiayai seleksi dan training center atlet sepak bola Sultra tanpa campur tangan KONI. Pihaknya cuma meminta KONI berkontribusi dengan membiayai keberangkatan dan kepulangan, namun KONI tidak sanggup. Persiapan yang dilakukan Asprof PSSI Sultra diakui telah matang, mulai dari seleksi di kepulauan maupun daratan. Latihan rutin di lapangan pun sudah dilakukan tiap hari, sehingga tim pemain dan tim pelatih sudah siap, tinggal keberangkatan. Berita ini ditulis oleh kontributor Ismu Hasan Madani dan editornya Muhammad Taslim Dalma. Ada satu pertanyaan mungkin teman-teman. Ini berdasarkan berita ini tadi, masalahnya ketidak ada anggaran itu bukan dari Asprof tetapi dari KONI. Yang jadi pertanyaan, saya sempat baca juga tadi bahwa dana yang disiapkan KONI, yang disanggupi KONI hanya sekitar 30 juta rupiah, sedangkan yang kalkulasinya itu sekitar 300 jutaan, 200 sampai 300 jutaan. Pertanyaannya gini, dana itu dari KONI ada, tetapi tanda tanya,
atau dana itu memang tidak ada. Itu yang perlu dipertanyakan sih, karena saya juga belum dapat berita penjelasan dari KONI. Tapi dari berita ini semua dari ketua Asprof itu menunggu dari KONI, namun tidak menemui titik tengah, sehingga berimbas pada tim sepak bola kita, tim sepak bola Sulawesi Tenggara. Menurut teman-teman gimana? Apakah ini kendalanya? Menurut kalian dana ini ada, tetapi dalam tanda kutip dimain-mainkan, atau dana ini memang tidak ada? Tolong cantumkan di kolom komentar. Itu saja mungkin yang perlu saya garis bawahi. Saya tidak punya data untuk menelusuri berapa biaya KONI keseluruhan, kemudian pembagiannya saya tidak punya data itu. Kita hanya berasumsi atau patut bertanya-tanya kalau di mana atau mengapa dananya cuman segitu. Patut kita pertanyakan, soalnya dengan tim yang jumlah banyak ini harusnya anggaran yang disiapkan harusnya lebih besar dari atlet-atlet lain gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah nonton. Sekali lagi ini hanya bentuk pembelajaran buat saya. Setiap video yang saya buat ada pembelajaran buat saya, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana aktualisasi ilmu yang saya dapatkan, dan lagi-lagi saya sebagai warga Sulawesi Tenggara perlu mengkritisi hal-hal seperti ini. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman, tolong subscribe dan share kepada teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.